Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pembimbing DPL Ibu Fania Mutiara Safitri. Yang saya hormati teman-teman seperjuangan semuanya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barokah ini dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ketiga kalinya saya di sini akan membawakan ceramah singkat seputar pemuda Islam sejati. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, syababul muslim rijalil haq. Pemuda muslim, pemuda Islam adalah generasi penerus umat ini. Di tangan mereka lah umat berharap agar mereka meneruskan tongkat estafet perjuangan para salafus saleh radhiyallahu anhu. Pemuda muslim diharapkan dari mereka untuk menggapai kejayaan umat, untuk mereka bisa meraih kembali kemuliaan kaum muslimin yang telah diraih oleh para salafus saleh terdahulu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Islam banyak memberikan perhatian kepada para pemuda karena masa muda, masa keemasan, masa yang penuh dengan aktivitas-aktivitas yang bisa mendatangkan kebaikan, bisa meraih kemuliaan dan kejayaan bagi kita. Kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran Karim, demikian pula dengan hadis Rasulullah SAW, banyak disebutkan tentang para pemuda. Bahkan kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran Karim, Allah Subhanahu wa taala banyak mengisahkan tentang para pemuda di zaman yang dari kisah-kisah tersebut diharapkan bagi para pemuda untuk mengikuti jejak mereka. Di antara ma'asyiral muslimin, kisah Ashabul Kahfi, kisah yang sangat amat menakjubkan, kisah yang penuh dengan ibrah, yang penuh dengan pelajaran. Siapakah Ashabul Kahfi tersebut? Allah katakan, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Sesungguhnya kami akan menceritakan kepadamu Muhammad tentang kisah Ashabul Kahfi dengan sebenarnya. Siapa mereka? Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sesungguhnya mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Rabb mereka, maka kami pun, kata Allah, menambahkan petunjuk kepada mereka. Ashabul Kahfi, para penunggu gua tersebut adalah para pemuda. Mengapa mereka masuk ke dalam gua? Mereka adalah orang-orang yang ingin untuk menyelamatkan akidah mereka dari rongrongan kemusyrikan yang telah merajalela di tempat kampung halaman mereka. Mereka merelakan diri dari kesyirikan yang telah menjalar di sekitar mereka. Mereka ingin menyelamatkan akidah mereka meskipun harus rela mengorbankan masa muda mereka untuk mempertahankan, untuk memperjuangkan kaum mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengkisahkan mereka agar kita para pemuda jangan larut dengan nafsu syahwat, agar kita tidak larut dengan gemerlapnya dunia ini. Namun harus kita perhatikan bahwasanya ada yang paling berharga dalam diri kita, yaitu akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemuda Ashabul Kahfi tersebut, mereka rela meninggalkan kampung halaman mereka, rela meninggalkan masa muda mereka untuk beribadah kepada Allah, untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah
para pemuda kaum muslimin untuk kita kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk kita kembali memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, untuk kita kembali merebut kemuliaan, merebut kejayaan dari tangan orang-orang kafir yang telah menjajah kaum muslimin sejak berabad-abad lamanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian pula bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang nabinya, tentang kekasihnya Al-Khalil Ibrahim alaihissalam, ketika beliau berjuang menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah, beliau harus berhadapan dengan seorang raja yang sangat kafir, yang sangat dolim, berhadapan dengan kaum musyrikin di zamannya, namun beliau tidak gentar. Beliau tetap teguh di atas pendiriannya, bahkan beliau berani untuk menghancurkan berhala-berhala mereka. Kemudian Allah ceritakan kapan Nabi Ibrahim berjuang seperti itu. Allah mengisahkan dalam ucapan kaum beliau, qalu sami'na fatan yudkaru yuqalu lahu Ibrahim. Mereka kaum Nabi Ibrahim mengatakan dia adalah seorang pemuda yang disebut dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Itulah pemuda-pemuda idaman, itulah figur-figur pemuda yang selayaknya kita jadikan teladan untuk kita betul-betul meniti jejak mereka dalam berjuang di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam kisah mengisahkan nabinya Yusuf alaihissalam, bagaimana ketika beliau waktu muda beliau tidak melampiaskan hawa nafsunya, beliau menjauhkan diri daripada gelapnya dunia yang fana itu. Ketika seorang ratu membujuk beliau, merayu beliau untuk berbuat kekejian, maka Nabi Yusuf alaihissalam menolaknya, padahal beliau seorang pemuda masa-masa yang bergejolak nafsu syahwat, namun beliau tahu bahwasanya itu semuanya akan meninggalkan hal-hal yang sangat amat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, para wanita-wanita di kota itu mengatakan, seorang ratu dia membujuk anak mudanya, seorang pemuda yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Inilah para pemuda yang meninggalkan nafsu syahwatnya demi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah ceramah singkat yang bisa saya sampaikan. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.